Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, anak-anak? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kalian tetap harus mematuhi protokol kesehatan, memakai masker serta jaga jarak dan rajin mencuci tangan. Nah, di sini kita masih dalam pembelajaran daring. Ibu berharap materi-materi yang Ibu sampaikan kalian bisa memahami dan mengerti. Nah, untuk memulai pembelajaran, baiklah kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, baiklah anak-anak, langsung saja kita mulai. Nah, sebelumnya Ibu sudah mengirimkan absensi di WhatsApp grup. Kalian bisa mengisi di link yang Ibu kirimkan. Nah, untuk materi hari ini Ibu akan membahas tema 2 bermain di lingkunganku, pembelajaran subtema 3 pembelajaran kelima. Nah, materi yang pertama yaitu keberagaman benda. Nah, tahukah kalian ada banyak benda yang sering kita temui di sekitar kita. Nah, ketika kita sedang bermain, belajar, mencuci tangan, kita selalu menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya, ketika kita sedang belajar, kita pasti menggunakan pensil dan buku. Nah, kemudian begitu pula ketika kita sedang mencuci tangan, nah kita pasti menggunakan sabun dan air. Nah, benda yang kalian gunakan itu memiliki bentuk dan macam-macam sifat. Setiap benda itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, yang pertama itu ada benda yang permukaannya halus, ada benda yang permukaannya kasar, ada juga benda yang ketika kita pegang itu akan terasa halus dan basah dan lunak. Nah, baiklah, permukaan benda yang halus, nah ketika kita pegang itu akan terasa halus. Misalnya contohnya seperti tisu, tepung dan kertas. Nah, coba kalian ketika memegang tisu, maka tisu tersebut ketika kita memegang akan terasa halus. Nah, kemudian permukaan benda yang kasar. Apabila ketika kita memegang benda tersebut akan terasa kasar. Contohnya seperti pasir, batu. Nah, ketika kalian memegang batu tersebut ataupun pasir, maka kita akan merasakan permukaan tersebut kasar. Kemudian selanjutnya benda basah, contohnya yaitu air. Ketika kalian sedang mencuci piring, mandi, maka ketika tangan kita disentuh oleh air maka terasa basah. Nah, itulah yang disebut dengan benda basah. Nah, kemudian ada benda lunak. Nah, benda lunak contohnya seperti roti. Ketika kita memegang roti, maka kita akan merasa bahwa roti itu terasa lunak ketika dipegang. Nah, baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tata tertib. Nah, tahukah kalian
tata tertib di sekolah itu ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah sehari-hari dan mengandung sanksi bagi orang yang melanggarnya. Maka dari itu kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah. Nah, seperti apa sih, Bu? Nah, contohnya seperti datang ke sekolah tepat waktu, menghormati guru, tidak membuang sampah sembarangan, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan masih banyak yang lainnya. Nah, baiklah, untuk materi yang terakhir yaitu kita akan membahas materi PJOK. Materi yang terakhir yaitu kita akan membahas permainan estafet, permainan bola estafet. Nah, di sini Ibu akan jelaskan, permainan bola estafet ini merupakan permainan yang dilakukan dengan memindahkan bola ke rekan satu tim. Permainan estafet bola ini dilakukan secara beregu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan urutan dalam bermain estafet bola. Yang pertama-tama kita harus menentukan jumlah tim. Nah, kemudian kita susun setiap tim dengan memanjang ke belakang. Kemudian selanjutnya ketika peluit dibunyikan, permainan dengan mengambil bola yang diletakkan di depannya, kemudian kembali ke posisi semula dan memberikan bola dengan cara memutar badan ke samping belakang. Kemudian yang selanjutnya, permainan kedua dan seterusnya juga melakukan gerakan memberikan bola dengan memutar badan pemain terakhir. Nah, selanjutnya ketika pemain terakhir menerima bola, permainan terakhir berlari memasukkan bola ke keranjang yang sudah disediakan. Nah, yang terakhir, tim pertama yang berhasil memasukkan bola, maka tim tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Nah, baiklah anak-anak, mungkin hanya itu saja materi yang Ibu sampaikan. Apakah kalian mengerti? Kalian sudah mengerti? Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kita akan bertemu kembali di minggu depan. Baiklah, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.